Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat Zona Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia dan nikmat serta keberkahan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebolehan bertawasul, yaitu memohon melalui perantara para nabi, dan para wali, serta orang-orang soleh, menurut dalil hadis. Jangan lupa untuk dukung channel Zona Hikmah ini dengan like, share, dan subscribe, serta terima kasih telah menontonnya. Mari simak dan dengarkan penjelasannya sampai selesai, supaya tidak salah paham. Ketahuilah bahwa, tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya, baik kepada para nabi, para wali, dan orang-orang yang soleh adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan disunahkan. Tawasul memiliki makna doa dan memohon kepada Allah yang Maha Luhur melalui perantara derajat mereka di sisinya, dan menghadap kepada Allah melalui perantara hormat kepada mereka di sisinya. Seperti halnya apa yang didawuhkan oleh Syekh kita, Syekh Abdullah Zaini As-Simawi. Al-alama orang yang sangat alim, Syekh Subki, adalah sebuah kebaikan bertawasul melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa kepada Tuhan beliau. Kebolehan dan kebaikan melakukan tawasul, dari perkara-perkara yang sudah diketahui pada setiap urusan agama yang baik, merupakan perbuatan para nabi dan para rasul, lelaku salafus soleh, para ulama, dan orang-orang awam dari kalangan muslimin. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya baik dari ulama salaf maupun ulama kholaf dari ahli-ahli agama. Dan tidak terdengar tentang pengingkaran tawasul di dalam beberapa zaman kecuali Ibnu Taimiyah. Dia mengingkarinya dan keingkarannya pada tawasul merupakan pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh orang alim sebelumnya. Banyak ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah mengarang tentang kebolehan bertawasul di dalam kitab-kitab karya sendiri dan membeberkan di dalamnya dalil-dalil. Dengan bertawasul kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini adanya pengaruh baik maupun buruk, tidak menciptakan, tidak mewujudkan, tidak meniadakan, tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya kecuali atas kehendak Allah semata, tiada sekutu baginya. Dengan bertawasul kita juga tidak meyakini adanya pengaruh baik maupun buruk, tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya, baik dari golongan orang-orang yang masih hidup maupun orang-orang yang sudah meninggal. Maka tidak ada perbedaan antara bertawasul melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya, baik para nabi maupun para rasul. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka semua. Begitu juga tidak ada perbedaan bertawasul melalui para wali dan orang-orang soleh. Dan juga tidak ada perbedaan di antara mereka semua, para wali dan orang-orang soleh, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal karena mereka semua tidak mampu menciptakan sesuatu dan tidak pula memberi pengaruh baik maupun buruk di dalam sesuatu. Hanya saja mereka diambil berkahnya karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah yang Maha Luhur. Adapun yang mampu menciptakan, mewujudkan, meniadakan, memberikan manfaat, dan memberikan bahaya, maka sesungguhnya hanya Allah semata, tiada sekutu baginya, Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Secara hakikat, Zat yang mampu memberikan pengaruh baik maupun buruk, dan mewujudkan sesuatu, adalah Allah yang Maha Luhur. Dengan demikian, tetaplah bahwa tawasul melalui para nabi dan para wali merupakan perkara yang disunahkan, tiada jalan untuk mengingkarinya, karena sesungguhnya zat yang dituju doa dan dimintai adalah Allah yang Maha Luhur, tiada perbuatan dan tiada tindakan bagi orang ditawasuli. Dan sesungguhnya, tawasul merupakan upaya meminta belas kasih dan doa kepada Allah, menghadapkan diri kepadanya melalui derajat serta berkah hamba yang dekat dengan Allah, yang mana dia merupakan orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasihnya. Jadi, tawasul bukan merupakan ibadah kepada selain Allah di dalam sesuatu. Kemudian,
Ketahuilah bahwa tawasul melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan di dalam setiap keadaan, yaitu: pertama, sebelum penciptaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, setelah penciptaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau di dunia. Ketiga, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa alam barzah dan setelah hari kebangkitan di lapangan-lapangan kiamat dan surga. Itulah 3 macam bertawasul kepada Nabi. Jenis pertama yaitu bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makna bahwa sesungguhnya mencari sebuah hajat adalah dengan memohon kepada Allah yang Maha Luhur melalui derajat luhur atau berkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh bertawasul jenis pertama ini di dalam 3 keadaan yang sudah dijelaskan. Dan telah sampai berita yang sahih di dalam masing-masing dari ketiganya. Adapun keadaan pertama yaitu sebelum diciptakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu ditentukan pada apa yang sudah jelas bagi kita kesohihannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah di dalam kitab Al-Mustadrak, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Adam mengakui kesalahan, dia berkata, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu demi hak Muhammad ketika engkau mengampuniku. Kemudian Allah berkata, wahai Adam, dan bagaimana kamu mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, wahai Tuhanku, karena sesungguhnya ketika engkau menciptakanku dengan kekuasaanmu dan engkau meniupkan di dalam diriku ruhmu, maka aku mengangkat kepalaku kemudian aku melihat di dalam tiang-tiang penyangga arsy tertulis, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, aku mengetahui bahwa sesungguhnya engkau tidak akan menyandarkan pada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Kemudian Allah berkata, kamu benar wahai Adam, dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Jika kamu memohon kepadaku dengan perantara haknya maka aku telah benar-benar mengampunimu. Dan jika tidak karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakanmu. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sanad-sanadnya sahih. Imam Tabrani juga menyebutkannya dan menambahi di dalamnya. Dan dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Keadaan kedua, bertawasul melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada jenis sebagaimana dijelaskan jenis pertama, setelah penciptaan beliau di masa hidup beliau, maka hal itu ditunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, Imam Hakim, dan Imam Ahmad bin Hambali, dari sahabat Utsman bin Hanif. Sesungguhnya ada seorang yang buta mata datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, doakanlah kepada Allah agar dia memberikan kesembuhan kepadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika kamu mau maka berdoalah, dan jika kamu mau maka bersabarlah karena sabar lebih baik bagimu. Orang itu berkata, maka doakan saja kepadanya. Rawi berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk berwudu, melakukan wudu dengan baik, dan berdoa dengan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepadamu, demi nabimu, Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat, sesungguhnya aku menghadap demi engkau, Nabi Muhammad, kepada Tuhanku di dalam hajatku ini agar didatangkan kepadaku. Ya Allah, sembuhkanlah mataku. Ini adalah hadis Hasan yang sahih lagi gorib, kecuali dari arah riwayat ini, yaitu, Imam Baihaqi mensahihkannya dan menambahkan. Kemudian orang itu berdiri dan telah benar-benar bisa melihat. Dan di dalam riwayat yang lain, kemudian orang itu melakukannya dan sembuh seketika. Di dalam hadis ini ada dalil yang jelas atas kebolehan bertawasul dan menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya beliau mengajarkan doa itu kepada orang buta tersebut dan beliau memerintahkannya untuk melakukannya. Keadaan ketiga, tawasul melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, maka hal itu ditunjukkan khobar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Mujamul Kabir dan Mujamus Soghir. Sesungguhnya ada seseorang yang berselisih kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam sebuah hajat baginya, sedangkan sahabat Utsman tidak menghiraukannya dan juga tidak memperhatikan di dalam hajatnya. Kemudian dia bertemu dengan sahabat Utsman bin Hanif, dia mengeluh tentang hal itu kepadanya. Sahabat Utsman bin Hanif pun berkata kepadanya,
datanglah ke wadah wudhu, berwudulah, kemudian datanglah ke masjid dan sholatlah 2 rakaat di dalamnya, kemudian berdoalah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepadamu demi Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan perantara engkau maka semoga dia mendatangkan hajatku. Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Sesungguhnya orang-orang di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanda kemarau panjang. Kemudian sahabat Bilal bin Has radhiyallahu anhu datang ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, turunkanlah hujan kepada umatmu, karena sesungguhnya mereka rusak menderita. Kemudian Rasulullah mendatanginya di dalam mimpi dan mengabarkan bahwa mereka akan dihujani. Adapun kebolehan bertawasul melalui selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari para wali dan orang-orang yang soleh, maka hal itu ditunjukkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang dilanda kemarau panjang, maka sahabat Umar bin Khattab meminta hujan dengan perantara sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Dia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kami memohon dan menjadikan perantara kepadamu melalui Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami memohon dan menjadikan perantara kepadamu melalui paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Rawi berkata, kemudian mereka diturunkan hujan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika beliau meminta hujan dengan perantara sahabat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat Abbas, apa yang dilihat oleh anak kepada ayahnya, maka ikutilah beliau di dalam masalah paman beliau, sahabat Abbas, dan jadikanlah sahabat Abbas wasilah perantara doa kepada Allah, sampai akhir. Kitab Al-Mawahibud Diniyah, oleh Imam Qashtolani. Perbuatan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah dasar pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Turmuzi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hak sahabat Umar bin Khattab. Jika saja sesudahku ada Nabi, maka dia adalah Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Tirmidzi, dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ikutilah 2 orang sesudahku, sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, karena sesungguhnya keduanya adalah tali Allah yang dipanjangkan. Dan barang siapa yang berpegangan dengan keduanya, maka dia benar-benar telah berpegangan dengan tali yang kokoh yang tak akan putus. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memohon hujan dengan perantara sahabat Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau tidak memohon hujan dengan perantara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang kebolehan memohon hujan melalui perantara selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu tidaklah masalah. Dan dalil tentang kebolehan tawasul selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, adalah apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Makiyah, yang dinukil dari kitab Minhajus Sa'adah, dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertawasullah melalui aku dan ahli baitku kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah ditolak doanya orang yang mau bertawasul melalui aku dan ahli baitku kepada Allah. Syekh Ibnu Maimun menukil di dalam kitabnya, Unsil Muhadoroh, dari Syekh Ali bin Maimun berkata, aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, bahwa sesungguhnya aku mengambil berkah bertawasul melalui Abu Hanifah Imam Hanafi, dan aku datang berziarah ke makam beliau setiap hari. Ketika aku ditampakkan bagiku mendapati sebuah hajat, maka aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Aku datang ke makam beliau, dan aku memohon kepada Allah hajat di sampingnya. Lalu, tidaklah jauh dariku sehingga didatangkan hajat itu. Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Khairat Al-Hisan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berada di kota Baghdad selama beberapa hari.
Beliau bertawasul melalui Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau datang ke makam Imam Abu Hanifah, mengucapkan salam, dan bertawasul kepada Allah melalui Imam Abu Hanifah di dalam mendatangkan hajat beliau. Imam Ahmad bin Hambal juga bertawasul melalui imam kita, Imam Syafi'i. Dan dikabarkan juga bahwa penduduk Maghrib di mana saat mereka mempunyai hajat, mereka bertawasul kepada Allah melalui Imam Maliki. Imam Syafi'i tidak mengingkarinya, justru beliau membenarkan mereka di dalam masalah tawasul itu. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, barang siapa memiliki sebuah hajat baginya kepada Allah, dan dia ingin mendatangkan hajatnya, maka hendaklah dia bertawasul kepada Allah yang Maha Luhur, melalui Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali pun berkata, barang siapa dijadikan tawasul dan diharapkan berkahnya di dalam hidupnya, maka dia pun dijadikan tawasul dan diharapkan berkahnya setelah wafatnya. Disebutkan dari orang yang marifat kepada Allah, seorang wali kutub di suatu daerah, Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sebagian dari syekh-syekh beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memasrahkan seorang malaikat di dalam kubur setiap wali Allah yang mana malaikat tersebut mendatangkan hajat-hajat orang yang bertawasul melalui mereka, seperti halnya itu terjadi pada Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, dan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Dan diriwayatkan dari Ibnu Sunni dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hewan melata ternak salah satu dari kalian terlepas di bumi yang tandus, maka hendaklah dia memanggil bertawasul, wahai hamba-hamba Allah, jagalah hewan ternakku, maka sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang menjawab doanya. Dan tatkala dia tersesat dan menginginkan pertolongan, maka hendaklah dia berkata, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam yang sudah disebutkan adalah dalil yang jelas mengenai kebolehan tawasul melalui para wali dan orang-orang soleh, sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Orang yang marifat kepada Allah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, sudah selayaknya dilakukan bagi para peziarah ketika dia menziarahi makam orang-orang soleh untuk menenangkan hati di sisi mereka, memperbanyak istighfar, mendoakan mereka, berbelas kasih kepada mereka, membaca ayat-ayat mudah dalam Al-Quran, dan menghadiahkan pahalanya kepada mereka. Kemudian, hendaklah memperbanyak doa di samping mereka karena sesungguhnya di antara mereka, para wali ada seseorang wali, yang doanya terkabulkan jika berdoa di sekitar makamnya. Hal tersebut telah teruji coba sehingga penduduk Baghdad menamakan makam Sayyid Imam Musa Al-Qadim bin Imam Ja'far As-Shodiq dengan sebutan, Tiryakul Mujarab, obat yang mujarab. Maksudnya adalah karena terijabahnya doa-doa dan dihilangkannya keprihatinan. Begitu pula dengan makam Syekh Ma'ruf Al-Qurhi dinamakan dengan sebutan, Tiryakul Mujarab yang mana makam beliau juga berada di Baghdad. Sebagaimana halnya Tiryakul Mujarab banyak pula yang dimiliki penduduk muslimin Jawa, yang mana doa mereka mustajabah terkabulkan jika berdoa di sekitar makam sebagian para wali yang dikebumikan di Jawa, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah yang mampu memberi pertolongan dan petunjuk. Ya Allah, melalui perantara derajat luhur Nabi-Mu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kepada kami, keluarga kami, dan anak-anak kami keberkahan di dalam rizki, umur, kesehatan, kehidupan yang baik, keberuntungan, penyaksian, dan husnul khotimah. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, takdim dan kesejahteraan kepada baginda kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga, dan para sahabat beliau, selama orang-orang yang berzikir mengingatnya dan orang-orang yang lupa sudah lupa mengingatnya. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi